Sore hari ini temanya adalah tentang doa dan penyembahan. Sejujurnya saya agak ketawa ketika saya disuruh maju bawain tema tentang doa. Jadi waktu dulu saya baru masuk jadi Kristen, saya bingung sama doa Bapa kami. Saya protes, sejujurnya tuh saya protes sama Tuhan. Tuhan, kok aneh ya Tuhannya orang Kristen kayak begini. Dulu saya dari seberang, terus pas ada doa Bapa kami di gereja, saya sampai mikir, kok Tuhannya orang Kristen ini lucu. Di dalam doa Bapa kami itu ada dibilang, berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Wah, di situ saya protes gitu, hati saya protes. Kok Tuhan secukupnya ya? Secukupnya kan di otak saya itu artinya mepet gitu loh. Kok makanan pas-pasan? Harusnya kan doanya berikanlah pada kami makanan yang berkelimpahan sampai kenyang gitu kan ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik ya. Tuhan tuh nggak gimana-gimana. Semenjak saya tanya sama itu, entah gimana lah ya. Makanan itu datang banyak dari mana-mana gitu kan. Diajak makan ke sini, diajak makan ke sana. Sampai tibalah baju saya kok sempit semua ini. Terus saya timbang badan, waduh timbangan saya itu naiknya nggak kira-kira. Terus di situ Tuhan bilang, ini kan yang kamu mau, kamu protes doa kami berikan makanan secukupnya, ini aku berikan makanan kelimpahan, lihat hasilnya. Di situ saya, oh iya ya Tuhan, aduh ampunilah ya aku kadang-kadang pakai cara pikir sendiri, pakai cara maunya sendiri. Ya tapi itu perjalanan kekristenan saya. Saya dari keluarga Muslim, Padang, Jogja. Nama saya Ken, tapi saya dipanggil Tuhan dengan ajaib. Jadi walaupun keluarga saya dari pihak ibu saya Padang, yang kena caci maki adalah ibu saya sejujurnya. Tapi ayah saya cuma berpesan satu, kalau kamu mau jadi hamba Tuhan, layani Tuhan yang kamu sembah itu benar-benar. Layani Tuhan yang kamu sembah itu dengan segenap hati. Aku gak kenal Tuhan Yesus, tapi kalau kamu mau pilih Tuhan Yesus, layani Tuhanmu dengan segenap hati. Itu yang saya ingat sampai beliau meninggal. Tapi saya percaya itu adalah cara Tuhan yang ajaib. Terus kita kembali, tadi sudah dibicarakan oleh Pak Pendeta Gunadi juga oleh Pak Pendeta Harapan Nainggolan tentang kondisi Indonesia seperti ini. Seperti yang tadi Pak Gunadi bilang, yang kelima adalah Indonesia adil dan makmur. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, kalau kita baca koran-koran saat ini, kita lihat Instagram yang ada deg-degan. BBM naik, dolar naik, rupiah seperti ini. Yang ada takut, ini gimana loh Tuhan, Indonesia mau gimana? Segala macam perang dunia, segala macam keadaan yang seperti itu. Tuhan, ini gimana? Indonesia seperti ini bagaimana? Dan ketika saya tanya, Tuhan apa sih yang perlu aku sampaikan untuk kami punya iman sekali lagi. Jujur saya punya 1001 doa dan mungkin yang dijawab cuman berapa kali ya? Enggak semua doa saya dijawab. Tapi semenjak kejadian doa Bapak kami itu saya percaya apapun yang Tuhan kasih itu yang terbaik buat saya. Kalau saya paksain maunya saya ya jadinya beginilah ya. Kelihatan bentukannya jadi melebar dan menyamping. Ya menggenapi firman Tuhan juga memperluas ke kanan dan ke kiri. Ya tapi saya kalau bisa pilih langsing saya mau langsing lagi lah. Ya tapi ketika itu Tuhan bilang kita mau lihat di 2 Tawarik 20. Kita boleh sama-sama buka Alkitab kita di 2 Tawarik 20. Dua Tawarik 20 mulai ayat yang ke-20. Boleh media tolong tampilkan juga, saya akan bacakan. 2 Tawarik 20 ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi sekali tentara Yehuda berangkat ke padang gurun Tekoa. Di tengah perjalanan itu Raja Yosafat menghentikan mereka dan berkata, dengarkanlah hai umat Yehuda.
dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan diteguhkan. Percayalah kepada nabi-nabi, maka kamu akan berhasil. Di ayat 21, setelah berunding dengan para pemimpin bangsanya, Raja Yosafat memutuskan untuk mengadakan sebuah paduan suara yang bertugas sebagai pembuka jalan bagi mereka. Dengan mengenakan pakaian kudus, sambil berjalan mereka harus menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan ini ajaib menurut saya di ayat 22. Pada waktu mereka mulai menyanyikan puji-pujian sambil bersorak-sorak, Tuhan mengacaukan bala tentara Amon, Moab, orang-orang dari pegunungan Seir itu sehingga mereka saling menyerang dan saling membunuh. Buat saya ayat ini ajaib banget. Saya ngebayangin saat itu keadaan Raja Yosafat dan seluruh pasukannya dalam keadaan yang terdesak. Lagi masa perang, keadaan susah, dan mereka udah gak tahu mesti gimana. Tapi ajaibnya apa yang dilakukan sama Raja Yosafat. Dia berunding dengan para pemimpin bangsanya. Tapi hasil perundingnya itu bukan ambil nuklir yang lebih canggih, ambil bom atom yang lebih canggih. Enggak. Di sini dibilang setelah mereka berunding, Raja Yosafat memutuskan mengadakan sebuah paduan suara. Bukan ngambil senjata yang lebih canggih, bukan ngambil bom atom yang lebih besar. Tapi paduan suara, mengadakan sebuah paduan suara. Dan sambil berjalan mereka menyanyikan puji-pujian, sambil melakukan pujian penyembahan. Nyanyikanlah syukur bagi Tuhan. Dan ajaibnya di ayat 22, ketika mereka nyanyi, ketika mereka muji, ketika mereka bersorak-sorai, apa yang terjadi? Tuhan yang mengacaukan loh. Tuhan yang mengacaukan bala tentara Amon, Moab, orang-orang dari pegunungan Seir. Sehingga mereka saling menyerang dan saling membunuh. Indonesia masih punya banyak musuh. Indonesia punya banyak musuh kemiskinan, musuh ketidakadilan, musuh korupsi, musuh apapun juga itu. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan yang mengacaukan musuh-musuh itu. Anehnya mereka musuh-musuh itu malah saling menyerang, saling membunuh. Kita lanjutkan lagi. Di ayat 23 diulang lagi. Setelah orang-orang pegunungan Seir mati semuanya. Bayangin, cuma dengan nyembah Tuhan, dengan taktik strategi perangnya cuma memajukan paduan suara nyembah Tuhan, musuhnya mati semua. Dibilangnya mati semua, bukan mati satu orang, bukan mati 3 orang, mati semuanya. Mereka malah saling menyerang, saling membunuh. Itu ajaib banget pekerjaan Tuhan. Di ayat 24 dibilang tidak ada seorang pun dari musuh mereka itu yang lolos. Dan yang saya senang itu di ayat 25. Makanya tadi ketika Pak Gunadi bilang yang kelima, butir yang kelima itu adalah Indonesia adil dan makmur. Saya percaya apa yang kita lakukan sore hari ini pasti dampaknya ajaib. Di ayat 25 dibilang, Raja Yosafat dan pasukannya menjarah barang-barang yang ditinggalkan oleh musuh-musuh mereka. Mereka memperoleh banyak emas, perak, harta benda, pakaian, permata yang dirampas dari mayat-mayat itu. Bayangin ya saudara, sekarang harga emas, ajaib banget. Jadi nyesel saya gak beli emas zaman-zaman dulu. Emas mahal, perak mahal. Bayangin tapi di saat ini musuhnya mati semua, dapat emas, dapat perak, dapat segala harta benda, pakaian, permata. Gak ada lagi yang namanya Indonesia miskin, gak ada lagi yang kita lihat di sana kebanjiran, gak ada lagi kita lihat tanah longsor. Tapi yang kita lihat, emas-emas keluar, tambang-tambang emas, tambang-tambang perak dinikmati semua bangsa Indonesia. Untuk apa? Untuk kelawatan Tuhan, untuk kita penginjilan ke bangsa-bangsa, penginjilan ke pelosok-pelosok. Dan belum sampai situ loh, Tuhan itu ini benar-benar ajaib. Nggak sampai situ, dibilangnya hasil jarahan demikian banyaknya. Sehingga diperlukan 3 hari, bayangin ya, perang enggak, cuma nyanyi-nyanyi, haleluya, haleluya.
3 hari ngumpulin emas, 3 hari ngumpulin perak, 3 hari ngumpulin permata. Kita, ya misalnya kita ke toko emas, beli emas paling ngantri-ngantrinya 1 jam lah ya. Ini 3 hari ngambilin emas, 3 hari ngambilin perak, 3 hari ngumpulin batu permata. Kebayang ajaibnya, sangat-sangat ajaib. Itu benar-benar di ayat 26, hari keempat mereka berkumpul lagi. Puji Tuhan setelah diberkati dengan ajaib, dengan luar biasa. Mereka berkumpul di lembah pujian, mereka tetap memuji-muji Tuhan dengan penuh semangat. Karena itu tempat itu disebut lembah pujian sampai sekarang. Bahasa aslinya lembah barakah. Itu asal kata barokah, berkat, lembah berkat. Bayangin sampai sekarang tuh saya tuh masih ajaib banget. Perang enggak, cuma taruh paduan suara, cuma nyanyi, cuma nyembah sebelum pasukannya jalan. Tapi harta kekayaannya dapat selama 3 hari, ambilin semua musuhnya mati sendiri. Mereka perang sendiri, Tuhan yang ajaib. Dan seperti yang telah terjadi sebelumnya di ayat 29, ketika kerajaan-kerajaan di sekitar mereka mendengar bahwa Tuhan sendiri berperang melawan musuh-musuh Israel, maka perasaan takut akan Allah meliputi mereka. Saya percaya akan ada sesuatu yang Tuhan lakukan setelah hari ini. Bahkan sepanjang hari ini akan ada Tuhan bikin perubahan untuk Indonesia. Firman Tuhan berkata Tuhan akan menjadikan Indonesia ternama, terpuji, terhormat. Di dalam firman Tuhan ada dibilang dari negara yang banyak pulau-pulau, yang banyak penduduk Kedar Nebayot, tapi dari negara itu terdengar pujian penyembahan kepada Tuhan. Saya percaya itu penggenapan hari ini. Saya percaya dan saya akan melihat yang ajaib. Dan kalau cuma satu bukti aja, saya tipenya kan orangnya pemikir ya. Kalau misalnya cuma satu cerita aja, oh itu masih Yosafat lah. Yang lain-lain mungkin enggak, di zaman saya mungkin enggak, mungkin saya enggak ngalamin. Tapi ada dibilang juga di kisah para rasul. Ini juga ajaib, ajaib Tuhan, ajaib. Tuhan kami mengucap syukur, kami punya Tuhan yang ajaib. Saya selalu bersyukur saya bisa masuk ke agama Kristen, saya bisa mengenal Tuhan Yesus yang kita sembah sekarang. Ya, ajaib Tuhan, ajaib. Di kisah para rasul ayat 16, ayat 25. Ini kejadiannya juga Paulus sama Silas. Di penjara loh. Di penjara dengan pengawalan ketat. Tapi apa sih yang dilakukan Paulus sama Silas? Apa mereka ngeluh? Apa mereka, Tuhan di penjara ini kata-kata penginjilan Tuhan sih begitu. Enggak. Tuh Paulus, Silas tengah malam. Mungkin mereka juga habis kalau masuk penjara mungkin dicambuk-cambuk dulu atau gimana lah ya. Ya pokoknya udah keadaan gak enak, mungkin lapar, mungkin habis dipukul juga. Tapi tengah malam mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Di tengah keadaan seperti itu mereka menyembah Tuhan. Dan mereka boleh menjadi kesaksian. Orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Orang-orang hukuman lain kalau saya bayangkan mereka udah gak punya harapan. Mereka udah tinggal nunggu dipenggal kali ya. Tapi orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan ini ajaibnya. Di ayat 26 ketika mereka memuji menyembah terjadi gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Buat saya ini ayat pengharapan saya. Saya masih punya keluarga, mereka belum kenal Tuhan Yesus Kristus. Dan saya gak mungkin datengin tante-tante saya yang keluarga Padang pakai ini. Terus saya bilang, percaya Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus. Saya bisa nanti dicoret dari kartu keluarga. Tapi saya percaya ini ketika kita tetap nyembah Tuhan, ketika kita tetap naikkan puji-pujian, toh orang-orang lain, orang-orang hukuman lain, keluarga kita yang lain mendengarkan, melihat Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita. Dan ketika mereka nyembah terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka. Di sini nggak dibilang terbukalah cuman pintu si Paulus sama Silas. Tapi di sini dibilang terbukalah semua pintu. Terbukalah semua belenggu-belenggu mereka. Mungkin di sini kita punya anak-anak yang belum percaya sama Tuhan.
anak-anak yang masih larian kemana-mana. Mungkin kita punya saudara yang kena narkoba, masih terjerat dalam belenggu penjara narkoba. Tapi di sini dibilang ketika Paulus sama Silas berdua nyembah Tuhan tengah malam dalam keadaan gak enak. Tapi saat itu juga terjadi gempa bumi yang hebat. Seketika itu juga terbuka semua pintu. Terlepas belenggu mereka semua. Itu ajaib. Ini pengharapan buat saya. Karena saya masih punya beban keluarga saya. Saya masih punya tante-tante saya masih punya om-om saya masih punya keponakan saya. Dan kalau misalnya hari ini tema kita tentang doa dan penyembahan. Kenapa saya omong seperti ini? Kenapa saya cerita tentang Yosafat? Kenapa saya cerita tentang Paulus dan Silas? Karena sejujurnya seringkali ketika saya berdoa Tuhan, aku mau ini. Suara lain ada tuh, itu kan dia yang dapat berkat. Kamu apa sih? Kamu siapa sih? Itu kan negara lain yang diberkati. Emang Indonesia gimana? Lihat dong kenyataan Indonesia. Itu suara-suara masuk. Cuman ketika saya lihat di sini, ini menumbuhkan iman kita. Ketika kita dengan iman, kita percaya, kita declare. Saya percaya kok pasti terjadi. Kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang kaya. Kerjaan kita apa sih? Cuma nyembah. Nyembah Tuhan, lakuin apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara tadi saat masuk dibagikan gantungan kunci ini. Semuanya sudah terima? Ada yang belum terima? Kalau ada yang belum terima, silakan angkat tangan. Asyad boleh nanti bagikan. Tema kita hari ini doa bagi Indonesia. Di sini ada gambar kecapi. Kenapa di sini ada gambar kecapi? Karena kecapi itu mengingatkan kita akan seorang tokoh Alkitab. Saudara tahu siapa namanya? Oh, kirain mau nyebut nama saya, Ken. Iya. Kecapi ini mengingatkan kita akan Daud. Daud itu dikenal sebagai seorang pemazmur, penyembah. Dan dia punya kecapi. Ajaibnya tentang kecapi pun ada, semuanya itu ada tertulis di Alkitab. Ini yang menguatkan iman percaya saya. Kalau dulu waktu saya belum muslim, saya cuma taunya berdoa dengan bahasa yang dihafalin, tapi saya nggak tahu apa yang saya doakan. Saya nggak tahu apa yang saya ucapkan, pokoknya saya sujud 5 kali sehari. Tapi ketika saya masuk di agama ini, saya punya yang namanya Alkitab, itu benar-benar harta yang berharga, itu benar-benar surat cinta Tuhan. Kita lihat betapa ajaibnya kecapi ini. Di 1 Samuel 16 ayat 23. Kita mungkin agak banyak buka firman Tuhan ya. Karena sekali lagi firman Tuhan itu ajaib buat saya, pengharapan buat saya. 1 Samuel 16 ayat 23. Setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Ketika kita memainkan kecapi kita bisa ngusir yang namanya roh-roh jahat. Roh-roh perpecahan di keluarga, roh-roh pemberontakan dari anak-anak kita. Apapun roh-roh itu yang ada di Indonesia, ini kekuatan dari kecapi. Juga di Raja-Raja 3 ayat 15. Ini ketika Elia dalam masa kesesakan saat itu. 2 Raja-Raja 3 ayat 15. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Di sini Nabi Elia bukan minta, maka bawakanlah makanan yang paling enak untukku, jadi aku bisa berdoanya tenang-tenang. Oh enggak. Atau Elia nggak bilang, bawakanlah saya mobil yang paling canggih sehingga saya bisa berdoa dengan hati senang. Enggak. Elia cuma minta, panggillah, jemputlah seorang pemetik kecapi. Ya kan? Kenapa bukan panggil orang yang apa kek? Panggillah orang paling kaya sedunia, panggillah Elon Musk, siapapun juga untuk menyelesaikan masalah bangsaku. No, dia cuma manggil pemain kecapi.
pemetik kecapi. Coba aku panggil Zack, boleh? Penari Zack. Tolong bawakan kecapi ke sini. Tapi saat itu apa yang terjadi ketika pemetik kecapi itu datang? Kekuasaan Tuhan meliputi dia. Meliputi Elia. Saat pemetik kecapi bermain, kuasa Roh Tuhan meliputi Elia. Sehingga ia dapat bernubuat dan memberikan petunjuk. Nanya strategi perang. Negara lagi kacau balau. Bukan manggil, halo Elon Musk bagi duit, mau beli senjata. Elia cuma minta pemetik kecapi, panggil pemetik kecapi, Zack, pemetik kecapi datang. Dan ketika kecapi ini dimainkan, apa yang didapat? Strategi perang. Strategi perang, Elia terima strategi perang, dia dapat bernubuat. Dia dapat memberikan petunjuk gimana bangsanya bisa keluar dari krisis kekeringan. Saat itu krisis kekeringan lagi melanda Israel, Yehuda, Edom. Bukan cuma satu bangsa, 3 loh. Cuman manggil pemetik kecapi. Pemetik kecapi sini mainin. Di situ terima strategi perang. Di sini ada strategi perang. Ketika kita udah gak sanggup sama keluarga, ya ampun saya kalau udah berantem sama anak-anak, percayalah saya udah gak sanggup ngadepin anak Gen Z. Saya ngomong satu, balikinnya 10 kali, apalagi sama Gen Alpha. Saya ngomong apa, balesnya enggak nyambung. Saya udah pasrah, beneran. Tapi kita punya kecapi. Kita punya kecapi ini. Thank you, Zack. Makasih nak, aku pinjam dulu. Saudara, kalau kita cuman gantung ini di tas, ini cuman jadi gantungan kunci. Kalau kita cuman gantung ini di kunci kamar, ya cuman jadi gantungan kunci kamar. Tapi ketika lihat ini strategi perang. Ini cara kita memenangkan keluarga kita. Ini cara kita memenangkan kota kita, bangsa kita. Kecapi. Di sini ada kecapi. Tapi kalau kecapi ini punya senar ya. Zack boleh lagi? Maaf. Saya memanggil pemetik kecapi saya. Supaya Roh Tuhan menguasai saya. Amin. Ketika pemetik kecapi saya datang, dia belum mainin. Belum ada bunyinya. Dulu kecapi ini senarnya dibuat dari usus domba. Ngambil usus domba berarti apa? Berarti dombanya harus dibunuh. Nggak mungkin dombanya hidup-hidup dioperasi, diambil ususnya aja gitu, enggak kan ya. Dombanya dibunuh dulu. Dombanya disembelih, dombanya dikurbankan, diambil ususnya, dikeringin, buat jadi senar kecapi. Ini saya yang mau tekankan di sini. Ini sebenarnya yang saya mau sampaikan di sini. Kecapi ini nggak berarti apa-apa kok. Iblis ngelihat ini, iblis nggak takut. Kalau cuman kecapi ini di sini ada berdebu, iblis nggak takut. Tapi ketika dentingan nada demi nada dinaikkan, dentingan nada demi nada itu kalau sekarang pakai senar, tapi kalau dulu pakai usus domba, ada kematian daging yang harus kita lakukan. Penyembahan kita harus dengan kita kematian daging kita. Harus kita taat sama Tuhan. Ketika ayah saya bilang, Ken, kamu udah pilih Tuhan Yesus. Kamu harus jadi hamba Tuhan. Saya nggak tahu deh waktu itu jalannya gimana jadi hamba Tuhan. Pokoknya saat itu saya bisa jadi Kristen dulu deh. Saya iyain ayah, iya ayah, aku jadi hamba Tuhan. Saya nggak tahu jalannya gimana. Tapi sejak saat itu saya ketika ada apapun juga, saya cuma bilang saya mau Tuhan, saya mau. Ketika kami diutus ke Kalimantan, itu Kalimantan juga saya nggak tahu tempatnya di mana. Di Pontianak kami bahagia, makanannya enak-enak. Tapi tugas kami bukan di Pontianak. Tugas kami dari Pontianak masuk lagi ke dalam namanya Nyiin. Di peta aja saya nggak pernah baca nama Nyiin. Saya udah nggak tahu di mana. Cuman saya ikut aja. Tidurnya juga di lantai. Kita pulang dari pagi sampai malam mesti mandi.
karena kami banyak melayani dari kampung ke kampung. Terus kami pakai mobil, tapi mobil tua gitu lah ya. Terus mungkin ada yang nginjek kotoran bebek kali ya, mungkin kan di sana banyak bebek-bebek berkelihatan. Jadi kebayang mobil itu bau, terus yang nginjek itu karena kebauan dia juga muntah. Jadi kebayanglah semuanya udah kayak apa suasananya. Terus kami mau mandi. Mandi itu mereka pakai karena di pedalaman jadi mereka pakai gentong gitu. Terus diisi air hujan. Saya terima kasih sayang. Nggak apa-apa, kecapinya masih aku pinjam. Ini senjata dahsyat. Saat mandi pun lagi baru ngambil pakai gayung, yang dicedok ada air pakai kodoknya, yang ada lompat. Tapi itu belum selesai, kami mau balik lagi ke kota besar, tiba-tiba mobil kami mogok di tengah jalan, di tengah hutan, di tengah malam, nggak ada signal. Terus teman-teman kami, ayo dorong mobil, ayo dorong mobil. Mobilnya nggak bisa didorong ke depan. Kami saking udah paniknya, ayo dorong mobilnya ke belakang. Tapi saat itu karena kami udah capek, kami udah segala macam, udah bau segala macam. Kita coba dorong mobil dari depan, ternyata belakangnya jurang. Untung ada yang lihat, jurang, stop, jangan didorong. Terus gimana cara kami ke kota, Tuhan itu tetap Tuhan yang ajaib buat saya ya. Tiba-tiba lewatlah mobil barangnya Alfamart. Yang ini terus kita berhentiin, Pak, tolong kami mau balik ke Pontianak. Tapi di tengah jalan pun kami takut, jangan-jangan kami diculik, dibawa ke Malaysia, terus dijadiin TKW atau apalah. Jadi sepanjang jalan juga kami berdoa, tapi itu ajaib banget. Terus pernah lagi ke Pulau Semau. Orang kan biasanya kalau orang Indonesia, kamu kemana Ken? Ke Lombok ya, ke Bali ya? Enggak, aku ke Pulau Semau. Apa itu? Pas saya tanya, Pulau Semau itu apa ya? Ternyata tempat para dukun pada konferensi. Di NTT, bayangin, aduh, cuman karena saya udah terlanjur janji sama ayah saya ya, saya udah bilang, iya ayah, aku jadi hamba Tuhan. Gaya kan pas janji, pas Pulau Semau, apa ini Tuhan? Ternyata kita biasanya sebelum ada acara kita doa. Itu kita baru doa berapa kali, saya kena penyakit aneh. Aduh, itu aneh banget. Setiap kali batuk, orang batuk keluarnya dahak ya, ini mohon maaf ya. Ini ketika batuk keluarnya darah. Darahnya bukan cuma satu ini, darahnya satu kantong plastik Alfamart. Darahnya bisa satu ruangan itu setiap kali saya batuk keluarnya adalah darah. Bahkan saya lagi gereja, saya kaget, ini darah siapa ya? Ternyata itu darah saya sendiri. Sampai dibawa ke rumah sakit. Orang udah pada datang, kayaknya udah pada mau ngelayat gitu ya. Ini si Ken nih udah keluar darah, kayaknya nggak ada harapan hidup lagi deh. Mereka udah pada datang begitu. Tapi teman-teman saya terus mendoakan saya. Terus sampai Tuhan bilang, perjamuan kudus setiap hari. Kenapa Tuhan perjamuan kudus setiap hari? Kan kalau di gereja biasanya kita perjamuan kudus setiap bulan, di awal bulan gitu ya. Terus Tuhan bilang, karena kamu keturunan dari dukun. Jadi ayah saya sama opa saya, mereka main dukun. Itu juga saya baru tahu setelah saya tanya kemudian. Cuman saya waktu itu bingung, kenapa mesti perjamuan kudus? Aku akan gantikan darahmu dengan darahku sendiri. Karena kamu akan melayani para dukun-dukun di sana. Wah itu benar sih, itu sebulan kali saya ada di rumah sakit. Orang-orang udah pada datang, udah pada bilang, Ken semangat ya, Ken gimana udah siap? Siap apa? Saya nggak ada siap-siapnya. Aduh, tapi mereka melihat kondisi saya seperti itu, saya ditaruh di ruangan khusus yang dingin banget, kaca semua. Jadi orang pun nggak boleh deketin saya. Mereka cuma bisa lihat saya dari kaca di depan. Wah, itu benar-benar. Dan ketika keluarga saya juga datang ke dokternya nanya, ini si Ken sakit apa? Dokter pun nggak tahu, nggak ada diagnosisnya. Sakit kalau misalnya enak kan ya, kalau misalnya sakitnya panas, obatnya ini. Kalau sakitnya darah tinggi, obatnya ini. Dokter ditanya, ini kan sakitnya apa? Batuk. Batuk tapi keluar darah, ini apa dok? Nggak tahu, nggak pernah ada kejadian medis seperti ini. Itu di situ saya
ajaib sih, tapi ketika waktu itu saya udah antara sadar nggak sadar, saya mimpi Tuhan tanya, kamu masih punya hati buat ngelayanin dukun? Saya jawab, Tuhan, aku hambamu, jadi padaku seperti yang kau ingini. Dan ketika saya bilang seperti itu, ajaibnya besok saya sembuh, 2 hari kemudian saya pergi ke Pulau Semau dan saya berdoa buat dukun-dukun yang ada di sana. Lawatan Tuhan terjadi, kemuliaan bagi Tuhan. Ketika kami juga pergi ke Hong Kong, itu pas lagi musim flu monyet Singapura. Dan kami karena biar menghemat, kami tidur di bandara Singapura. Orang udah pada ngeliatin, ini kok lagi musim, lagi wabah begini, kita tiduran di karpet, ngempet aja apa nggak takut. Tapi kami demi menghemat harga tiket pesawat, jadi kami transit di Singapura. Di sana pun kami mesti ke Makau. Di Makau pun kami mesti ke suatu tempat tinggi. Yang ajaibnya itu adalah libur lebaran karena kami kan cari waktu libur supaya kami bisa pergi misi. Ketika kami mau beli uang Makau, semua money changer pada marah. Kamu kok bulan suci begini, orang lagi pada puasa, mau Idul Fitri, Lebaran, kamu cari uang Makau, mau judi ya? Wah, jadi nggak ada yang mau kasih uang Makau karena mereka pikir kami pergi buat judi. Ya udah, kami tetap ikutin, kami ke Hong Kong, kami jalanin aja, terus di Hong Kong kami ketemu hamba Tuhan, terus kami mesti pergi ke tempat tinggi. Bayangin ya, dengan keadaan tubuh seperti ini yang nggak langsing lagi, terus mesti naik ke tempat tinggi, ngelihat aqua kayak begini nih kayak, pengen banget, tapi mau beli pakai apa? Kan nggak mungkin kita mau bilang ke hamba Tuhan, boleh nggak beliin, saya nggak punya uang, nggak mungkin lah, malu-maluin Tuhan. Jadi cuman ngeliatin aja, enak kali ini aqua, kalau panas-panas gini kami jalan nanjak begitu kan. Tapi ajaib ya, Tuhan itu benar-benar ajaib. Uh, Hamba Tuhannya mungkin ngelihat muka kami kali ya, mungkin kasihan lah ngelihat muka-muka ini, ibu-ibu ini udah kecapean, dibeliin minum dengan yang sangat dingin, aduh itu enak banget, beneran rasa aqua tuh kayak barang mewah banget. Dan ketika kami masih pergi naik ke titik tinggi, buat naik ke titik tingginya mesti bayar. Tapi itu ajaibnya dan kami nggak tahu, hari itu adalah hari ulang tahunnya Makau. Jadi semua fasilitas di tempat wisata itu gratis. Jadi kami bisa naik ke titik tinggi, kami bisa melakukan doa pujian di titik tinggi. Itu benar-benar ajaib. Tapi yang saya tekankan di sini kembali, apakah kecapi ini cuma jadi sekedar kecapi? Kecapi yang dibiarin berdebu, nggak ada bunyinya, nggak ada dentingannya. Kecapi ini menjadi sesuatu yang berharga, ketika dentingannya itu naik ke surga. Ini menjadi senjata yang sangat ajaib. Senjata buat strategi, kita menerima strategi untuk bangsa kita, untuk keluarga kita. Tapi senarnya harus berbunyi. Dan senar ini, kalau zaman Daud dulu aslinya adalah usus domba. Dombanya harus mati daging dulu. Diambil ususnya, dikeringkan, dan ketika kita bisa mengalahkan daging kita, seringkali kami dapat tugas untuk doa keliling kota. Kadang-kadang itu udah panas, cuman saat panas saya cuma bilang, puji Tuhan gak hujan. Kalau hujan, saya bilang lagi, puji Tuhan punya jas hujan. Pokoknya saya gak mau berhenti. Pernah tiba-tiba hujan keras, wah saya refleks, lari cari tempat teduh. Terus Tuhan nanya, udah segitu aja doa kamu? Segitu aja penyembahan kamu. Cuman karena hujan, kamu cari tempat teduh, kamu berhenti nyembah. Kamu berhenti berdoa, wah saya langsung ke tengah. Itu hujan keras, itu hujan gede. Itu pokoknya saya bilang saya nyembah Tuhan. Saya doa sama Tuhan, baju saya basah kuyup, saya gak peduli. Habis itu saya tinggal cari tukang ojek, saya pergi beli baju. Pokoknya saya mau di hadapan Tuhan, saya terus menyembah Tuhan. Ini amanat dari ayah saya. Ayah saya bukan orang Kristen. Tapi ketika dia meninggal dunia, aku cuma bilang, ayah, aku rindu ayah diselamatkan. Ayah mungkin
ayah pernah bilang ayah malu kalau masih ganti KTP, masih ganti tulisan Kristen. Takut dihina sama keluarganya. Aku cuma nanya, ayah please percaya sama Tuhan yang aku sembah. Ini satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan saya terlalu percaya Tuhan yang saya sembah itu gak pernah salah. Tiba-tiba ayah saya minta perjamuan kudus. Tiba-tiba ayah saya minta didoakan. Aku mau darah Yesus, aku mau tubuh Yesus. Bayangin dari orang Muslim yang gak ngerti tentang perjamuan. Tapi di saat dia paling menderita, ayah minta perjamuan. Dan ajaibnya lagi, besoknya Tuhan panggil ayah saya. Saya cuma bisa berlutut sama Tuhan. Tuhan, ini momen yang paling tepat kok buat Tuhan panggil ayah saya. Ketika ayah saya udah meminum perjamuan, saya percaya kuasa perjamuan kudus, saya percaya darah Yesus. Ini momen yang paling tepat. Tuhan panggil ayah saya ketika ayah saya mengaku dengan mulutnya, menyebut Tuhan Yesus, tolong aku. Saya nggak ngatahin ayah saya ngomong apa, saya cuma bilang, ayah ini minum ya, ini darah Yesus, ini tubuh Yesus, Tuhan Yesus jalan kebenaran keselamatan. Dan ketika dia minum, ayah cuma bilang, Tuhan Yesus ampuni aku, tolong aku. Dan besoknya Tuhan Yesus panggil ayah saya. Dan walaupun saya sedih, saya percaya ini momen yang terbaik untuk Tuhan panggil ayah saya. Karena keselamatan itu terjadi buat ayah saya. Sekali lagi ketika nanti kita akan berdoa dan kita akan lihat kecapi yang ada di tangan kita. Ini bukan cuma sekedar gambar kecapi. Ini doa kita buat bangsa kita. Ini doa kita untuk minta keselamatan keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita. Tapi nggak bisa kalau kecapi cuma ditaruh dan nggak dimainin. Senat kecapi diambil dari domba yang disembelih. Dan di saat senat itu berdenting, atau menggerakkan Tuhan untuk menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.